Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama Raibek Nata Negara di acara Sosial Misteri. Sekarang saya akan memaparkan tentang kota-kota yang paling angker di Indonesia. Dan jangan lupa, jangan tonton video ini sendirian. Assalamualaikum sahabat Sosial Misteri Channel. Saya doakan semoga kalian semua sehat selalu. Kali ini saya akan menerangkan tempat-tempat angker yang ada di Indonesia versi Sosial Misteri Channel. Sekarang saya ditemani terus sama Kang Denny. Assalamualaikum Kang Denny. Waalaikumsalam. Kang Denny, kota-kota apa aja yang paling angker di Indonesia sekarang ini? Boleh paparkan dari sekarang. Assalamualaikum sahabat-sahabat misteri channel. Waalaikumsalam. Semoga kita semua sehat selalu. Dan terima kasih buat yang sudah subscribe. Dukung kami dengan cara subscribe. Semoga channel ini dapat bermanfaat. Terima kasih buat teman-teman yang sudah subscribe dan juga share. Terima kasih. Silakan. Kalau berbicara destinasi kota-kota angker di Indonesia banyak kan. Tapi menurut versi channel misteri ya, buat versi saya ya, yang paling angker tuh yang ke satu Lawang Sewu. Lawang Sewu itu ada di kota mana Kang itu? Lawang Sewu kota Semarang. Semarang, oke. Terus kan jadi ikon kota Semarang Lawang Sewu tuh. betul sekali, udah donasi buat tempat liburan anak-anak muda sekarang ke Lawang Sewu. Silakan lanjut. Lawang Sewu kan didirikan pada tahun 1904. Pada Maaf Kang, sebelum lanjut tentang Lawang Sewu, 5 atau 4 aja lah Kang yang paling angker di kota Indonesia dulu. Itu apa aja dulu Kang? yang satu Lawang Sewu, mungkin Lawang Sewu. Yang kedua Desa Trunyan. Desa Trunyan. Yang ketiga paling Gunung Kawi. Ya. Dan yang keempat mungkin bisa disebut angker ya, Taman Nasional Alas Purwo. Alas Purwo. Oke lah. Sekarang kita bahas tentang yang pertama, kota atau gedung angker Lawang Sewu. Silakan Kang, jelaskan. Kembali lagi, kalau Lawang Sewu kan didirikan pada tahun 1904 pada penjajahan Jepang waktu itu. Jadi markas Jepang dulu. Kenapa disebut Lawang Sewu? Nah, Lawang Sewu itu biasanya kebanyakan banyak. Jadi si pintunya tuh ada 429. Pintunya saja 429 pintu. Bukan 1000 gitu. Itu kalau 1200 itu daun pintunya. Kan beda, ada pintu dan daun pintunya. Nah, kalau daun pintunya tuh ada 1200. Kira itu banyak yang bilang 1000 itu. 1000 lah. Jadi Lawang Sewu pintu ada 1000 gitu katanya. Jelasnya seperti ini, kalau Lawang Sewu pintunya tuh ada 429 pintu, namun ada daun pintunya. Gitu, daun gitu. pintu tuh jendelanya. Nah, ada 1200. Walaupun meskipun udah tercatat ada 1200, tapi ada keanehan kan. Setiap ada yang menghitung itu ada aja kurang. Ada aja lebih dari 1200, padahal udah tercatat pasti itu 1200, tapi kalau coba dihitung lagi ada kurang, ada lebih. Iya. Makanya ya agak-agak angker lah, agak horor seperti itu. Iya. Nah, itu kalau kurang lebihnya Lawang Sewu seperti itu. Kalau di Lawang Sewu itu ada keanehannya, apalagi tentang makhluk gaibnya atau gimana Kang itu? Kebanyakan kalau misalnya masuk di Lawang Sewu bingung, kayak burem masuk Lawang Sewu. Jadi gimana niatnya? Kalau misalnya niatnya mau cari ilmu atau mengetes ilmu, ya nggak akan benar. Tapi kalau misalnya ingin sebatas destinasi sejarah atau lihat berwisata Wisata, sambil ya. belajar, mungkin
ya nggak akan apa-apa. Oke. Terus yang kedua itu apa Kang? Kalau yang kedua saya kira yang destinasi yang paling angker di Indonesia tuh Desa Trunyan. Desa Trunyan itu di kota mana? Trunyan tuh dekat Danau Baru, itu di Bali. Oh, di Bali. Kenapa saya sebut angker? Karena biasanya kan orang yang mati itu dikubur, yang meninggal itu ya, dikremasi, dibakar. Gitu. Cuman yang ajaibnya, yang uniknya tuh di sini mayat-mayat tuh dibiarkan bergeletakan. Nggak disimpan di tempat atau enggak kayak makam gitu. Ya kebanyakan dikubur atau enggak dikremasi, dibakar seperti itu. Cuman di Desa Trunyan uniknya mayat-mayat disimpan, diletakkan di mana aja. Itu menurut adatnya. Di tempat gua atau jadi bukan tempat gua, di Danau Baru. Oh, di Danau Danau Baru di Bali itu kan ada seperti pohon, namanya tuh betul. Taro Menyan. Menyan. Si jenazahnya tuh ditempatkan di bawah pohonnya Taro Menyan. Kenapa tidak berbau jenazah atau mayat? Kan biasanya mayat bau atau apa seperti itu. Nah, ini keunikannya, mayat di situ tidak tercium bau amis, betul, bau bangkai atau apa. Karena apa? Konon katanya si pohonnya itu menyerap. Jadi wangian di situ nggak ada bau mayat atau apa, yang ada tuh bau menyan, keluar bau menyan, aroma menyan itu ya. Betul sekali, betul. Bahkan kalau teman-teman ingin pergi ke sana, ke Desa Trunyan itu, ini rekomendasi banget menurut saya. Kita menemukan yang belum kita ketahui, belum kita lihat di Desa Trunyan itu sebagai unik sekali. Yang letaknya di Danau Baru dan di kota Bali. Tapi udah boleh, mungkin pengen lihat ke sana udah boleh ya, dibuka boleh. Ya. Boleh. Danau Batur tuh sebenarnya udah dari dulu juga. Danau Batur di daerah Bali. Pokoknya kita bisa harus pakai dulu perahu ke sana. Banyak yang menyewakan perahu di sana. Itu keanehannya ada apalah? Ada lagi apa gitu ya? Gaibnya, masalah gaibnya nggak ada atau gimana? Kalau masalah gaib ya pasti ada lah kan. Iya. Ada, cuman kita mengapresiasi adat budaya Indonesia kita. Iya. Yang terletak di Danau Batur, yaitu di Bali. Jadi mayat tergeletak di mana aja, disimpan di bawah pohon Taro Menyan. Bawah pohon Taro Menyan. Di Taro Menyan itu bau menyan aja, jadi nggak ada bau jenazah atau apa. Itu sangat unik sekali, yang kita harus patut hargai. Iya, bagus sekali, alhamdulillah. Terus yang ketiga nih, kota apa lagi nih Kang yang angker di Indonesia? Menurut saya itu Gunung Kawi. Nah, sekarang Gunung Kawi lokasinya di mana ini Kang? Gunung Kawi. Kalau Gunung Kawi kan terletak di Jawa Timur. Di Jawa Timur. Nah, ini perbedaannya sama yang tadi saya sebutkan, Lawang Sewu dan Desa Trunyan. Ini perbedaannya ini. Apa itu perbedaannya? Di Gunung Kawi ini kenapa disebut angker atau apa? Karena banyak dari semua orang dari Indonesia datang ke Gunung Kawi hanya untuk meminta kekayaan secara instan. Pesugihan gitu. Pesugihan, nah itu. Jadi banyak dari kota-kota di Indonesia yang datang ke Gunung Kawi sengaja buat mencari kekayaan dengan secara instan. Itu pesugihan. Udah santer terdengar kalau Gunung Kawi itu banyaknya pesugihan. Minta kekayaan secara instan. Itu makanya. Ibaratnya minta sesuatu ke tempat itu mungkin gitu. Iya, seperti itu. Jadi kalau menurut saya itu kan tidak benar lah. Tidak boleh dilakukan buat teman-teman. Jadi kita tidak boleh lah, ini sebatas pelajaran aja, pengetahuan saja bahwa di Gunung Kawi emang santer terdengar banyak orang datang meminta kekayaan secara instan dengan cara pesugihan. Yang penting gimana berpikiran Anda masing-masing aja lah tentang Gunung Kawi ini ya. Misterinya mungkin lebih hebat, namanya juga tempat yang sedikit angker di Indonesia, Gunung Kawi. Oke, yang keempat, misteri apa Kang lah? Kota apa yang keempat itu? Katanya taman apa? Yang keempat menurut saya kota-kota yang paling angker destinasi ya. Itu di Taman Nasional Alas Purwo. Taman Alas Purwo itu di kota Purwo ya. Paling angker. Nah, Taman Alas Purwo ini
tercatat hutan yang paling tertua di Jawa. Hutan yang paling tertua di Pulau Jawa ini. Betul sekali. Rimbunnya hujan, segarnya pemandangan, bahkan sejuk sekali lah seperti itu. Tapi di Jawa Timur ini kan terletak di Jawa Timur, Alas Purwo ini. Katanya banyak yang penampakan berwujud, semua wujud pasti ada di sana. Karena ya mungkin dari namanya aja udah tertua di Pulau Jawa, sedangkan pemandangannya tuh emang benar bersih dari alam, tidak terjamah oleh manusia. Bahkan disebut angker tuh bukan sedikit yang melihat penampakan wujud macam-macam. Ada harimau, ada juga yalah seperti pocong, genderuwo, bahkan kuntilanak, bahkan menyerupai teman kita sendiri. Nah itu yang dianehkan. Jadi bertemu dengan teman kita, padahal teman kita tidak di tempat itu. Berarti itu tempat memang angker dan juga udah tempat atau kelompoknya makhluk. Jadi kalau gaib atau astral di sana ya. Jadi apa wadahnya lah tempatnya mungkin ya. Karena ya hutan yang paling tertua di Pulau Jawa ya Alas Purwo. Banyak sekali penampakan berbagai wujud, apapun binatang menyerupai manusia, bahkan suara-suara yang kita kenal sebagai teman atau teman dekat lah, seperti dia, padahal orangnya tidak ada di Alas Purwo, ada di rumahnya, cuman kok ada suara seperti teman kita. Nah itu yang dibahayakan, yang ditakuti oleh masyarakat. Seperti itu yang empat tempat yang menurut saya itu paling angker di Indonesia. Ya betul sekali. Itulah teman-teman semua yang di sana, itulah tempat angker di Indonesia yang sangat membuat telinga kita semua merinding. Alhamdulillah cerita atau berita yang dipaparkan oleh saudara kami ini udah selesai. Sekian dulu Sosial Misteri Channel. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.